Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Grace Natalia Manalu, NPM 2275556, Program Studi Akuntansi Perpajakan, kelas 5B. Baiklah, pada pertemuan 4 akuntansi sektor publik ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, diatur pada Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, diatur pada Permendagri 13 tahun 2006. Pada Permendagri nomor 64, belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Klasifikasi menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 ini meliputi belanja operasi, yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Lalu belanja modal, kemudian belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran ini yang pertama yaitu belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Lalu yang ketiga yaitu koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa untuk jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Lalu untuk penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Selanjutnya, akuntansi beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau juga konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010. Untuk klasifikasi beban ini meliputi yang pertama yaitu beban operasi, yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Lalu yang kedua yaitu beban transfer, meliputi beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, lalu beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu beban non operasional. Beban ini sifatnya tidak rutin. Misalnya berasal dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Dan yang keempat yaitu beban luar biasa. Pada beban luar biasa ini untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa itu adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, lalu tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran pada beban. Beban diakui saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain
yang tidak diketahui timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Lalu terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Selanjutnya, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan itu dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Untuk pencatatan beban ini, jurnal atas beban ini dibuat pada dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya dilakukan menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca pemerintah daerah. Penyajian beban ini dilaporkan dalam laporan operasional. Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan ini meliputi persediaan alat tulis kantor, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk. Pada akuntansi persediaan, prinsip pengakuan dan juga pengukurannya meliputi yang pertama yaitu persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Lalu yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian, maka nilainya dihitung berdasarkan biaya perolehan. Lalu yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilainya dihitung berdasarkan biaya standar. Lalu persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Lalu yang terakhir yaitu saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Untuk penyajian persediaan ini dilaporkan pada laporan neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai akuntansi sektor publik pada bab akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Terima kasih.